Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. 3 rakaat doang, oke? Baik, Please. kita tunggu. Mantap, Baik, ya? Mantap. baik, kita tunggu. Pokoknya tetap Tuhan Nabi Muhammad, oke? Baik, Tuhanmu Muhammad dan Allah, silakan. Yuk. Siap, oke. Dadah, Biar kita nggak debat sampai kusir, jumpa. teman-teman. Sampai jumpa. Siap-siap ya teman-teman, dikit lagi, 8 menit, 10 menit saya balik. Saya buka Oke, pemain. nanti kita buktikan ya bahwa mereka itu penuhan Muhammad. Oke, kita lanjutkan. Sambil nunggu dia ya, saya kasih kesempatan satu orang Muslim untuk datang kemari. Kita diskusi sambil nunggu dia ya. Reels Gibar. Oke, kita kasih naik Reels Gibar. Oh, Reels Gibar? Oh, tidak salah. Ntar. TP layar ya guys, jangan lupa guys. Ini follow ya, jangan lupa supaya teman-teman nggak ketinggalan ketika diskusi selanjutnya teman-teman. Ya, silakan. Kapten. Halo. Iya, Muslim bang. Ini bukan, ini fansnya Bang Edi sini. Bang, Oh, dia, Bang. Oke, saya turunkan dulu bang Kapten. Mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf bang. Ya teman-teman ya, jadi begini teman-teman ya. Saya ini diskusi lintas iman ini udah 13 tahun teman-teman. Jadi pertanyaan tentang Tuhan ini memang yang nanya juga nggak ngerti, yang ditanya juga nggak ngerti gitu. Saya udah lihat gitu. Saya jujur aja teman-teman ya. Ketika ada orang Islam nanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya kan? Terus dijawab sama orang Kristen, iya. Nah, sebenarnya debat kusir itu terjadi karena orang Islam itu punya pemahaman bahwa kata Tuhan itu sudah merujuk kepada satu sosok tertentu. Nah, yang Kristen juga bahwa Tuhan itu merujuk kepada satu sosok tertentu. Makanya jadi debat kusir gitu loh. Makanya langsung ada istilah-istilah paham-paham oneness seperti itu. Jadi makanya dia bertanya, Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Jadi dua-duanya nggak ngerti gitu yang dibahas itu apa gitu. Oke, kita kasih naik dulu sambil nunggu si ya. Famalah. Oke, terpental. Sabar ya teman-teman ya. Ahmad Fahmi, kita kasih naik Ahmad Fahmi. Iya, Ahmad Fahmi. Ya, selamat sore Bang Edi. Selamat sore Bang Ahmad. Silakan nyalakan kamera Bang Ahmad. Ya, sebentar. Dor. Waduh, jangan lama-lama Bang Ahmad. Tuh, sudah saya kirim undangan tuh Bang Ahmad. Nah, gitu dia Bang Ahmad. Ya, silakan Bang Ahmad. Apa? Ya, Bang Edi. Apa? Silakan. Bang Edi mengatakan Yesus itu Tuhan bukan? Oh ya. Oke, sebentar Bang Edi ya. Saya mau balik kamera dulu nih. Sebentar. Anda kalau mau diskusi dengan saya, Anda diskusi aja. Jangan kemana-mana. Itu Anda, aduh. Arya, silakan Arya. Halo Arya, silakan nyalakan kamera. Kita tunggu Fahmi aja ya, Arasid saja ya. Ya teman-teman, sambil menunggu Arasid ya teman-teman ya, kita pengumuman dulu ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ini follow, klik profilnya kemudian follow ya. Dan teman-teman like, share dan bagikan ya teman-teman ya. Ada yang ngomong panik katanya, panik. Ya tunggu, sabar. Nanti tunggu Rasid ya, Jadi memang kita ini kalau diskusi dengan orang-orang awam dan dungu ya memang kita harus ini teman-teman. Harus ya maklum lah. Bilang panik nih. Reels Gibar. Sambil menunggu Rasid ya, nanti kita naikkan dulu satu persatu nih. Panik, Edis TV panik katanya. Aduh, emang botol. Halo, Reels Gilbar. Baik, saya turunkan dulu ya. Teman-teman pastikan kalau mau naik kemari sinyal teman-teman kuat ya.
pastikan sinyal teman-teman kuat, karena kalau teman-teman tidak kuat sinyalnya, nanti teman-teman naik kemari, saya masukkan pun masih nyangkut muter-muter seperti itu. Halo DS. Halo DS. Halo DS. Halo bang. Iya, Muslim bang. Sorry bang, aku Kristen bang. Oke, saya turunkan dulu bang ya. Ya, Saya bang. turunkan dulu, mohon maaf bang. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman saya katakan, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya, teman-teman ya. Tolong, please teman-teman, please ya, please. Halo Chan. Halo Dis. Ya, Anda Muslim? Muslim. Ya, silakan Chan, nyalakan kamera Chan. Mana dulu? Mana? Menanti diskusi dengan si Rashid, teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa di follow teman-teman. Kita masih menunggu si Rashid, kayaknya nanti lama putaran kita nanti nih, sampai clear kita terbukti ya, sampai clear kita. Ya silakan Chan, apa yang mau Anda tanyakan Chan? Yesus itu anak orang ya? Yesus anak orang, anak siapa? Yesus anak siapa? Sebentar. Kenapa kamu bilang seperti itu? Apa kamu pikir Yesus itu anaknya batu atau gimana? Iya, Pertanyaanmu itu kenapa kok begitu gitu? Pertanyaan aja, jawab aja pertanyaan. Anak siapa? Yesus anak siapa? Ya anak orang lah, betul lah. Anak orang. Enggak, saya yang heran kenapa kamu bertanya seperti itu gitu loh. Yesus itu siapa kamu? Siapa saya? Tuhan saya. Ya. Tuhan kamu anak orang? Tuhan sama itu. Tuhan, bukan Tuhan. Iya, Tuhan itu Tuhan sama itu. Tuhan sama Tuhan itu sama. Enggak sama. Tuhan sama Tuhan enggak sama. Di mana kau belajar Tuhan sama Tuhan sama? Nah ini kalau kayak begini udah agak berat ini. Coba saya tanya dulu sama kamu Rashid. Siapa? Chan. Di dalam Quran ada nggak Tuhan sama Tuhan? Jawaban saya belum kau jawab. Iya, kalau Jadi bahasa Indonesia memang seperti itu. Gini Chan. Kalau di bahasa Indonesia sekarang memang jawab dulu, sama Tuhan itu beda. Gini loh, saya jelasin sama kamu ya. Tuhan sama Tuhan, kalau orang-orang awam itu beda. Tapi kalau orang-orang yang ngerti sejarahnya kata itu, Tuhan sama Tuhan beda. Sebentar, Chan, saya jelasin sama kamu ya. Kita ini lagi bahas Kamu aja Bible belum dan jawab Quran. pertanyaan saya. Sebentar ya. Kita ini lagi bahas Bible dan Quran. Oke? Nah, di dalam Quran dan di dalam Bible tidak pernah ada kata Tuhan, tidak pernah ada kata Tuhan. Kamu setuju atau enggak? Ya. Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kata Rob itu, Rob yang bahasa Arab itu, coba kamu terjemahin ke dalam bahasa Indonesia, apa itu kata Rob itu? Rob itu langsung meninggal kan kamu langsung meninggal. Saya gini loh, saya itu mau ngajak orang diskusi yang akademis. Saya nggak mau diskusi sama orang-orang pasaran, orang diskusi pasar. Gini loh, kata Rob itu Tuhan. Tuhan atau Tuhan Rob itu? Tuhan. Kalau saya tunjukkan nanti Rob itu dalam Quran artinya Tuhan gimana? Kamu aja ngomong Quran nggak becus. Quran apa? Quran. Oke. Kalau saya tunjukkan nanti di dalam Quranmu, Rob itu kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang diterjemahkan Tuhan gimana? Nggak ada. Oke. Tuhan sama Tuhan sama Tuhan beda. Baik. Jadi Rob itu terjemahannya pasti Tuhan ya? Tuhan. Oke, pasti Tuhan. Kalau Tuhan gimana? Nggak ada itu. Oke. Nggak ada. Ada Quran di situ? Nggak ada. Nah, saya nggak bawa Quran. Saya di warung ini. Ya, gimana kita mau diskusi kalau kayak gini? Tuhan sama Tuhan beda, Dis. Iya, bahasa Indonesia memang seperti itu untuk orang-orang awam. Tapi kalau kamu belajar, kata Tuhan itu sebenarnya punya orang Kristen itu. Kata Tuhan itu punya orang Kristen yang ditujukan khusus kepada Yesus. Kristen Indonesia yang khusus ditujukan kepada Yesus. Kata itu kalian colong dalam Quran. Kalian menerjemahkan Rob itu jadi Tuhan. Makanya kalian nyolong kata Tuhan. Kalian yang nyolong. Lu gimana? Nama Allah itu kata bukan kami, Tuhan kamu colong. Itu asli Yesus punya Allah. gereja. Yesus itu anak manusia, Dis. Iya kan? Muhammad anak siapa? Iya, Muhammad anak orang. Kenapa kau Tuhan kan dia? Mana Muhammad aku Tuhan kan? Nah, ini makanya aku bilang di sinilah kita ini Muhammad. Siapa bilang Muhammad Tuhan? Siapa bilang Muhammad Tuhan? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Enggak, siapa bilang Muhammad Tuhan? Dengar dulu. Kamu enggak jawab pertanyaan saya. Kamu jawab saya. Makanya dengerin. Enggak masalah kamu masalah saya sama kamu itu. Kita ini salah gini. Masalah saya sama kamu itu enggak paham bahasa saya. Enggak, saya tanya dulu. Siapa yang bilang Muhammad itu Tuhan? Quranmu. Mana hadisnya? Gimana? Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau sesuatu yang kamu taati, kamu patuhi, kamu tunduk kepadanya, jabatannya apa itu dalam Quran? Ditaati orang tua bisa juga ditaati. Makanya orang ada kamu istilah Rabbayani Saghiro, apa artinya itu?
Ya, mana itu? Apa artinya itu? Menyayangi orang tua, mendoakan orang tua. Itu Rob. Kamu bilang Rob nggak kepada orang tuamu seperti itu? Enggak. Lu, Rob aduh, kepada aduh, kita Rob kepada aduh. Allah, kepada Tuhan. Masa kata saya Rob nggak nyebut itu, kepada orang tua. dengar dulu, kata Rob itu doa, doa. Kata Rob itu bisa ditujukan kepada Muhammad. Itu Enggak, pendebat-pendebat kamu seperti Rifa itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Gak ada Rifa ngomong itu. Kamu Aduh, aja aku dengar Muhammad kamu bilang Rob. orang-orang awam, makanya saya bilang kalau orang-orang awam kamu nggak ngerti memang. Jadi Enggak ada. botol diskusi sama Kamu orang-orang aja yang awam. ngomong, kamu aja yang ngomong Muhammad Tuhan. Enggak, kalau si Rifa, Al-Quran mana? ngomong Muhammad itu Rob gimana? Mana buktinya? Oke, si Rasid udah datang. Sudah, kau turun dulu. Kau buruk kau dis. Kau nonton aja, kau nonton ya. Saya sudah ketemu sama si Rasid nih, biar kita lanjut. Kau diskusi kebanyakan diskusi sama orang-orang awam sih kalian itu. Santai dong, Dis. Lu menggebu-gebu banget sih, Dis. Kita lagi on fire ini. Saya ingin supaya orang-orang yang awam-awam yang botol-botol ini, yang masih debat-debat Tuhan-Tuhan ini sembuh semuanya. Gitu loh. Ya. Ayo, kita Ini share aja. Yang Islam nyebrang aja ke sini, bantu tap. Bantu tap. Iya. Oke, kita mulai ya. Sabar, calm down dulu, santai, saudara. Santai. Biar Sebentar, sama aku backgroundnya aku ganti dulu sih. Backgroundnya. Ya. Bentar sih ya, aku Gantilah. enak Bikinlah diskusi. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu kan. Kalau kita saling mengerti itu kita jadi enak, Rasid. Oke, ya. Ya. Oke, Rasid. Gini, Sid. Aku mulai dulu dari kita kasih waktunya dulu ya. Kita kasih waktunya dulu. Santai ya. Gini sih. Ya. Aduh. Gini sih. Ini takut gua ke band, anjir. Iya, makanya pelan-pelan dong. Ya. Moodnya yang slow aja, jangan yang keras-keras. Gini, Sid. Lanjut. Sid. Kita harus sama-sama tahu nih, kita didik nih orang-orang penonton nih. Betul. Bahwa kata Tuhan, Tuhan tidak pernah ada di dalam Bible dan tidak pernah ada dalam Quran. Setuju nggak? Ya. Kata itu hanyalah terjemahan, betul? Ya. Yang diterjemahkan dari kata, kalau di dalam Bible itu kurios, itu diterjemahkan jadi Tuhan, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Karena Nah ini makanya tidak konsistennya bahasa para penerjemah ini di sini. Baik penerjemah Bible, penerjemah Quran sama-sama kayak gitu, nggak konsisten. Tidak, kalau di Al-Quran, Rob ya Rob. Ketika dikatakan Rob itu Tuhan. Baik, coba dibukakan dulu Quran surat Yusuf ayat ke-51. Lanjut aja dulu, Dis. Lanjut aja dulu, santai lah. Lanjut. Ya, gini, baik. Jadi gini, Sid. Kata yang diterjemahkan jadi kata Rob, jadi kata Tuhan, kalau dicek bahasa aslinya, ada dua kata di dalam Quran yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Satu kata Rob, dua kata ilah. Nah, dua kata ini diterjemahkan sama-sama diterjemahkan jadi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apa arti dari kata itu? Jangan merujuk ke bahasa Indonesia, kita merujuk kepada bahasa aslinya. Silakan. Ilah itu Tuhan. Rob Ya, itu ilah itu diterjemahkan jadi kata Tuhan. Rob juga diterjemahkan jadi kata Tuhan. Nah, kita cari dulu pengertiannya, apa itu definisi ilah, apa itu definisi Rob. Silakan. Ya, silakan. Kalau Anda yang mengatakan itu, aduh, gue nggak bisa pakai kacamata hitam. Gue lagi lihat data. Baik, Nah, kalau saya Anda mulai gini, Sid. silakan. Oke, saya mulai gini, Sid. Ya. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulamanya sebagai Rob mereka, sebagai Tuhan mereka. Di dalam terjemahannya. Atau ayat? At-Taubah 31. Yang satu. Ya, terus? Nah, dari kata-kata itu, maka arti kata Rob atau arti kata Tuhan itu apa? Mereka menjadikan alim ulama sebagai Rob, sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka mengangkat alim ulama itu sebagai sang pencipta? Ya, oke. Terus. Tentu tidak. Betul. Mereka mengangkat alim ulama itu sebagai Rob, artinya mereka mengangkat alim ulama itu sebagai seseorang yang satu, ditaati secara mutlak. Ditaati, catat ya, ditaati ya. Ditaati secara mutlak, jangan cuma ditaati aja. Ditaati secara mutlak. Taat secara mutlak. Saya ejak kamu di semalam ini. Dan menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepadanya secara mutlak, sehingga apapun kata dia harus dilaksanakan oleh seseorang yang patuh kepadanya itu, yang menjadikannya Patuh sebagai ya. Rob itu. Kita lingkarkan itu kata patuh, boleh? Ya, patuh mutlak. Patuh mutlak, oke. Ya. Patuh mutlak.
Ya. Ya. Terus? Saya mau tanya dulu sama kamu Rashid. Setuju nggak kamu? Ya. Setuju? Ya. Oke, berarti apa kata Rob? Definisi Rob di sini apa kalau gitu kita artikan dulu? Kenapa? Nah, ini kan di sini kan udah berat ini kita Rashid. Rashid, tadi kan saya bilang sama kamu Rashid. Sambil baca, mereka menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai tuhan-tuhan selain Allah, serta Nasrani mempertuhankan Allah mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Ya, baik. Berarti mereka menjadikan alim ulamanya itu sebagai Rob, betul? Kok alim ulamanya? Kok alim ulamanya sih, Edis? Iya, rabi-rabi. Emang rabi-rabi itu alim ulama? Oke, coba di situ apa tertulis? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Ya, berarti orang-orang alimnya dijadikan sebagai Rob kan? Ya, orang-orang alimnya dijadikan. Coba definisikan dulu apa itu menjadikan mereka sebagai Rob, coba. Menjadikan Tuhan. Ya, apa itu? Kalau gitu kata Tuhan itu apa? Apa mereka diangkat sebagai sang pencipta? Betul? Oh, berarti Begitu mereka kan, mengangkat rabi-rabi itu sebagai sang pencipta? Ya, begitu kan kamu menjelaskan? Enggak, saya enggak. Anda yang saya tanya. Loh, jangan lebarkan ke saya. Saya bukan menuhankan manusia. Jadi saya nggak ngerti pertanyaanmu. Rashid, itu kan di dalam Quranmu. Bahwasanya mereka menjadikan alim ulama mereka sebagai Rob, sebagai Tuhan. Apakah mereka yang menjadikan alim ulama sebagai Tuhan itu, mereka menganggap bahwa alim ulama itu adalah sang pencipta? Ya mungkin karena dia menganggap. Lu nggak boleh mungkin jawabannya. Kalau mungkin kita nggak usah diskusi. Ya, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Aduh, kita ini bicara dulu Rashid tentang pengertian mereka menjadikan Tuhan itu apa gitu loh. Mereka itu siapa? Di situ orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Betul. Nah, orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Siapa orang Yahudi yang menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan? Orang-orang Yahudi. Siapa rahibnya? Nggak ada di situ disebutkan siapa rahibnya. Oke, makanya kita memang Quran nggak menyebutkan siapa rahibnya. Makanya kita merujuk kepada Yesus aja, Edis. Enggak, jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Kita membuat satu pengertian dulu apa yang dimaksud dengan menjadikan seseorang itu sebagai Rob. Ya, betul. Karena tidak ada kejelasan bahwasanya ada Yahudi yang menjadikan alim ulama Rob. Yang paling jelas sampai detik ini hanya yang menjadikan Tuhan itu adalah Yesus. Maka dari itu kita lempar ke Yesus. Oke, baik, silakan definisikan apa itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Karena kalian menyebut bahwasanya Yesus itu adalah sang pencipta. Dengan ayat-ayatnya dia ada sebelum semuanya ada. Kan begitu? Baik. Dengan kata-kata aku ada dalam Bapa, Bapa ada dalam aku. Sudah lama. Baik, saya jawab. Erik, Ya kan? saya jawab. Erik, Rashid, saya jawab. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu bukan membuat dia sebagai sang pencipta. Oke. Sesuatu itu tidak bisa dibikin menjadi sang pencipta. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah bisa membuat sesuatu sebagai sang pencipta? Nah, kita kembali kepada definisi Tuhan. Begitu caranya. Oke? Waduh, kupikir si Rashid ada isinya ternyata. Aduh. Jangan seru, jangan takut. Rashid, Jangan kamu. dengarkan dulu Rashid. Rashid, saya tanya dulu sama kamu Rashid. Bisa nggak sih membuat sesuatu sebagai sang pencipta? Kalau kamu kelabakan. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Ada nggak membuat sesuatu sang pencipta itu, ada nggak pekerjaan seperti itu? Membuat sesuatu sang pencipta apa sih maksudnya? Nah, makanya saya bilang kamu sendiri nggak tahu apa maksud mentuhankan itu gitu loh. Karena tidak ada satu pekerjaan yang bisa membuat sesuatu itu sebagai sang pencipta. Nah, sama seperti, aduh, Rashid dengerin dulu. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa membuat sesuatu sebagai sang pencipta. Sama seperti tidak ada satu perbuatan yang bisa membuat sesuatu sebagai yang melahirkan kamu. Contoh nih, kamu udah, ibu kamu namanya taruhlah A. Terus kamu pergi ke seseorang wanita yang bernama B. Bisa nggak si B itu kamu buat sebagai yang melahirkan kamu? Oke. Pasti tidak bisa. Tidak bisa. Jadi sesuatu yang melahirkan atau sesuatu yang menciptakan itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Makanya tidak ada pekerjaan yang bisa membuat sesuatu sebagai sesuatu yang melahirkan kamu. Nggak bisa. Ya. Kalau kita dengar ada tanah liat nih, kita buat tanah liat menjadi kendi, bisa. Membuat kendi, bisa jadi kendi. Tadinya bukan kendi dia, terus dibikin jadi kendi, bisa. Ya. Kalau membuat sesuatu sebagai sang pencipta itu nggak ada pekerjaan itu. Sama seperti kamu mustahil membuat emaknya orang itu sebagai yang melahirkan kamu, nggak bisa, karena itu udah terjadi.
Makanya Yesus itu sudah sang pencipta dari sana. Yesus itu sudah sang pencipta dikatakan oleh Bible. Tapi mentuhankan Yesus itu bukan membuat Yesus sebagai sang pencipta. Udah sang pencipta kok dibikin lagi sang pencipta, gimana sih? Mentuhankan Yesus itu artinya. Giliran saya. Nah, silakan. Ketika kita berbicara tentang Yesus, kita bicara tentang kedagingan Yesus, oke? Aduh, Rashid, kita ini bicara dulu tentang mentuhankan dulu loh, Rashid. Biar kita tahu apa sih arti kata Tuhan. Iya. Elah saya lu. Aduh, Sebentar. si Rashid ini. Saya lagi on fire loh ini ya, Rashid. Saya juga akan on fire. Let's do this, bro. Let's do this. Go on. Gak apa-apa. Oke, Saya cuma kita tahu, nyalakan lagi waktunya. Gini Rashid, biar kita nggak bolak-balik Rashid. Kita itu bicara tentang apa itu Tuhan, apa itu mentuhankan. Karena banyak orang berpikir mentuhankan itu artinya membuat sesuatu sebagai sang pencipta. Saya bilang itu definisi yang botol. Iya. Karena nggak bisa sesuatu itu dibikin sang pencipta. Sang pencipta itu udah dari sononya kok dibikin-bikin. Dengarkan dari Silakan. Ketika Anda mengatakan bahwasanya menyebut nama Yesus, kita kembali kepada kedagingannya. Jangan pernah kembali kepada jangan bicara masalah kedagingan dulu, Rashid. Kita bicara mengenai apa itu Tuhan, apa itu mentuhankan. Iya, saya juga punya narasi. Tolonglah. Saya juga punya narasi. Ya, oke, silakan. Komal saya lagi goyang. Sebentar, komal saya lagi goyang. Aduh, goyang terus. Komal saya lagi goyang. Normal nggak di sana? Normal. Tap-tap aja terus teman-teman. Tap-tap aja. Ya, banyakin lagi ya teman-teman, biar nggak rungkat teman-teman, biar nggak rungkat. Silakan. Ya, biar nggak rungkat. Jangan, pokoknya tolonglah yang Islam tolonglah di sini. Jangan sampai kita dibilang kabur lagi nih. Masa di Bennett dibilang kabur. Oke, dengarkan Edis. Kalau kita nanti ke depannya kita menyebut Yesus berarti kedagingannya. Oke? Kembali kita meruraikan apa itu definisi Tuhan. Dan syarat Tuhan untuk disebut menjadi Tuhan itu apa aja syaratnya. Itu dulu. Baru kita kembali kepada Nabi Muhammad dituhankan, begini. Kita bahas itu, kita uraikan satu persatu. Biar apa? Lagi-lagi kita perang akal. Oke? Oke. Baik, kita lanjut. Oke. Baik. Nah, sekarang begini Rashid. Ya. Oke. Di dalam Quran ada nggak narasi bahwa manusia itu dituhankan? Ini ada. Kami yang menyanyikan. Mantap. Artinya kalau begitu mentuhankan itu apa? Membuat manusia jadi Tuhan itu apa? Apakah membuat dia jadi sang pencipta? Meyakini bahwasanya manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa ini disebut Tuhan. Iya, maksudnya apakah dia itu menganggap sang manusia itu sang pencipta gitu? Betul. Baik, saya katakan kamu salah. Baik ya, kalau kita merujuk karena tidak sesuai dengan penjelasan Muhammad. Loh, kok jangan lari ke Muhammad, harusnya lari kepada Bible dong. Sebentar. Sebentar. Kita kan sedang membahas At-Taubah 31. Masa kita lari ke Bible? Nanti kita bahas mentuhankan dalam Bible itu seperti apa? Pengertian mempertuhankan, pengertian mempertuhankan dalam Bible dengan mempertuhankan dalam Quran itu sama persis pengertiannya. Nah, sekarang begini. Di dalam Quran ada orang menuhankan para rabi-rabinya. Menurut penjelasan Muhammad, karena waktu itu Muhammad sedang membaca ayat itu. Dia membaca ayat itu, kemudian lewatlah seseorang yang bernama Adi ibn Hasim. Oke? Nah, Adi ibn Hasim ini, dia ketika mendengar ayat itu, dia menyangkal, wahai Muhammad, kami tidak mentuhankan rabi-rabi kami. Kami tidak mentuhankan alim ulama kami. Lalu kata Muhammad, tidak. Kamu menjadikan mereka Tuhan dengan cara mentaati mereka tan melampaui batas. Seperti misalnya, ketika mereka mengharamkan yang halal, kamu turuti, atau mengharamkan yang halal, kamu turuti. Yang demikian itulah cara kamu beribadah kepada mereka. Menurut penjelasannya Muhammad sendiri. Yap. Pertanyaan saya kepada Rashid, apakah Anda ingin membantah penjelasan Muhammad itu? Makasih Bang Aman. Tidak membantah. Berarti Anda setuju bahwa ketika seseorang mentaati sesuatu tanpa batas, bahkan perintah itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan ditaati, maka itu menjadi mempertuhankan. Setuju? Silahkan kalau mau berbicara seperti itu. Enggak, setuju atau tidak? Iya. Oke, karena sesuai dengan penjelasan Muhammad ya. Oke, nah sekarang kita buktikan ya Rashid. Apakah kamu telah membuat Muhammad menjadi Tuhan? sebentar. Karena Muhammad Sebentar. Saya lagi komal saya lagi goyang, lagi nggak tahu nih kenapa. Jadi kalau turun, nanti tunggu saya naik. Kita buka lagi kalau ini runtuh ya. Aduh, enggak, silakan layar hantam terus, nggak apa-apa itu. Dibanyakin like-nya teman-teman. Like-nya dibanyakin biar nggak rungkat teman-teman. Ya, like aja dulu teman-teman. Like aja, share, like. Nah, gini. Ketika kamu mau kembali kepada mengatakan bahwasanya mentuhankan Muhammad, kita harus tahu dulu nih definisi Tuhan.
bagaimana caranya mentuhankan, bagaimana caranya beriman, seperti apa cara beriman itu. Itu dulu yang harus diuraikan satu persatu. Jangan langsung kepada hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Kalau kamu kembali kepada Al-Quranul Karim menjelaskan, ketika kamu saya tanya siapa Yahudi-Yahudi yang mentuhankan rahibnya, kamu bilang tidak ada. Terus kamu mengatakan siapa yang mentuhankan Nasrani itu, yang dituhankan alim ulamanya, kau bilang tidak ada. Kan begitu. Sudah dua pernyataannya kamu katakan semua tidak ada. Lalu sampai detik ini siapa yang mentuhankan Yesus? Yaitu kamu. Oke? Saya akui itu. Enggak, saya akui itu saya mentuhankan Yesus. Siap. Oke. Tapi yang jadi masalah begini loh, Arasid, temanku Rasid. Kita ini bukan bicara kita ini bukan bicara siapa menuhankan siapa. Kita ini berbicara mengenai perbuatan apakah sehingga itu dikategorikan mempertuhankan gitu loh. Edis, cara diskusimu salah. Kamu selalu mau mendominasi berbicara tanpa membiarkan saya berbicara. Oke? Silakan. Biarkan saya dulu bicara. Ya. Ketika kamu mengatakan definisi tentang mentuhankan, mari kita lihat bagaimana caranya beriman atau menganggap satu benda atau satu apapun itu Tuhan. Mari kita lihat perilaku seseorang yang menyatakan sesuatu ini adalah Tuhan. Pertama, mengimani. Mengimaninya dengan cara apa? Itu dulu, mengimaninya dengan cara apa? Apakah menuruti perkataannya atau bersujud di hadapannya lalu menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya? Oke? Itu dulu. Kami tidak pernah melakukan bernubuat di atas nama Nabi Muhammad, tidak pernah. Kami mengusir setan menyebut nama Nabi Muhammad, tidak pernah. Tidak pernah kita bernubuat atas nama Nabi Muhammad, tidak pernah. Nah, salah satu syarat-syaratnya bagaimana kita mentuhankan manusia, kita harus lihat dulu konteksnya. Saudara, oke? Konteksnya dulu, anjay. Jadi pendeta konteks nih gue. Nah, konteksnya adalah ketika kita mentuhankan itu bagaimana perilaku kita. Apakah kita bersujud atau mengikuti? Nah, Tuhan ini kita kembali, saya katakan tadi, Yesus itu dikatakan Tuhan. Pertanyaan saya, ketika mengatakan Yesus, otomatis kedagingannya. Nah, Tuhannya ini dulu, syaratnya dulu. Apakah sudah berhak dikatakan Tuhan? Yesus tidak maha, sudah pasti. Yesus kedagingannya tidak maha, tapi disandingkan dengan Tuhan, yaitu Yesus. Karena apa? Karena karangan-karangan, tulisan-tulisan dijadikan Tuhan pada saat penyebab dia jadi Tuhan, dia harus mati dulu. Lalu dijadikan Tuhan pada saat dia disalibkan. Lukas 2 nomor 11, dia yang bangkit itu adalah Tuhan. Enggak, ini kita jadi kemana-mana ini Rasid. No. Kita itu Rasid sedang membahas perbuatan apa sehingga perbuatan itu mentuhankan. Tapi kamu jangan ngarang sendiri, Rasid. Sabar Edis, oke sabar. Biarkan saya berbicara, lalu saya biarkan kamu berbicara. Oke, saya pakai jurusmu, tetapi saya imbang. Imbangnya adalah biarkan saya berbicara, baru kita gantian. Nah, ketika kamu mengatakan bahwasanya kita mentuhankan Nabi Muhammad, apa yang kita lakukan? Bagaimana syarat-syarat mentuhankan itu? Atau bagaimana syarat-syarat ketika kita mengatakan orang yang kita sembah ini mentuhankan makhluk tersebut atau oknum tersebut? Kan begitu? Nah, kita lihat dulu rujukannya. Nah, rujukannya dari mana? Rujukannya adalah manusia ini pantas tidak dikatakan Tuhan. Yang pertama, syaratnya sudah masuk bahwasanya Nabi Muhammad sudah Tuhan. Ingat, Tuhan itu ada kata maha adil, maha suci, maha goib, maha perkasa dan lain-lain. Rasid, kita memang kita udah nggak nyambung nih Rasid. Sebentar Rasid, kita ini udah nggak nyambung. Gini kita nggak bisa lanjut ini kalau kayak gini. Nanti kita sama dengan diskusi-diskusi yang lainnya Rasid. Yang ketiga Edis, kembali kepada manusianya. Bagaimana perilaku saya pribadi terhadap Rasulullah SAW? Bagaimana perilaku saya? Seperti apa saya melakukan hal itu? Lalu kau katakan umat Islam menyembah atau mentuhankan Nabi Muhammad? Silahkan Edis, uraikan satu persatu. Lalu kita rujukkan seperti apa tujuan penyembahan itu dan seperti apa mentuhankan itu. Silahkan Edis. Baik. Ya, jadi Rasid ini dari tadi nggak nyambung-nyambung. Rasid, saya sudah bilang sama kamu loh Rasid. Kalau kata Tuhan itu sudah kamu sematkan kepada orang tertentu atau kepada sesuatu tertentu, maka kita udah nggak bisa diskusi lagi. Kenapa? Karena kata Tuhan ini gelar Rasid. Tuhan maksudnya itu Tuhan. Tuhan ini maksudnya itu Tuhan Rasid. Jadi Tuhannya ini jangan kamu tentukan dulu siapa. Jadi Tuhan ini jangan kamu, ini kata umum yang bisa digunakan kepada apapun. Sekarang saya tanya sama kamu Rasid. Aduh, jadi batuk saya kan. Ngopi Edis, ngopi, santai Edis. Sebentar, saya ambil air dulu. Saya ambil air dulu sebentar. Saya ambil air dulu. Ambil Edis. Lihat yang bilang kemarin gua kabur, gua tes satu persatu junjunganmu. Gua kulitin malam ini. Gua kulitin junjunganmu malam ini. Habis ya. Teman-teman tetep layar teman-teman. Nge-like nih. Saya nggak tahu HP-nya atau gimana. Kayaknya beneran harus ganti HP nih. Pokoknya setiap malam gua datengin Edis setiap malam. Hei, gua kulitin junjunganmu. Junjungan gua kabur. Aduh, sorry teman-teman, sorry. Ya, sorry. Iya, Rasid. Saya ini gini loh, Rasid. Kita ini debatnya ini jadi nggak nyambung kita ini.
Kamu Diskusi ngomong aja A, dulu, saya kita ngomong B. belakangan. Gini Rashid, saya mau tanya dulu sama kamu lah. Gini dah. Oke. Biar kita nggak pusing dah. Gini. Rashid, Siap. kalau Ya. kalau ada orang ngomong Rasul itu, berarti Rasul itu udah pasti Muhammad, Sid. Rasul, Nabiul Azmi, Rasulullah banyak. Nah, berarti Rasul itu kan title atau gelar, betul nggak? Saya jelaskan. Enggak, sebentar, enggak, jangan dijelaskan, nggak perlu. Gini loh, kalau ada orang ngomong Rasul berkata, Rasul itu udah merujuk kepada orang tertentu nggak? Betul? Nah, seperti kata Tuhan ini juga loh, Rashid. Kalau saya ngomong kata Tuhan, aduh, saya ngomong dulu, Rashid. Kalau ada ngomong kata Tuhan atau Rob, ini siapa dulu yang dimaksud di sini gitu loh? Karena kata Rob ini atau kata Tuhan atau Tuhan ini adalah gelar. Udah? Nah, sekarang saya tanya dulu sama kamu nih. Mereka membuat alim ulama itu sebagai Rob, sebagai Tuhan. Nah, makanya saya tanya sama kamu, pengertian Tuhan itu apa? Nah, mantap pertanyaanmu pinter. Tuhan itu adalah sesuatu entitas atau suatu gelar yang dapat disandingkan dengan Sang Maha Suci, Sang Maha Goib, Sang Maha Perkasa, Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Kuasa. Oke? Baik. Ya. Sudah? Nah, sekarang kita ke Quran ya, kita tes definisimu ya. Siap. Oke, berarti kalau ada seseorang yang menjadikan atau mempertuhankan hawa nafsunya, berarti mereka menganggap hawa nafsunya itu sebagai sang pencipta gitu. Siap. Balik lagi. Iya. Loh, kan itu definisimu. Berarti mempertuhankan itu adalah membuat sesuatu yang dituhankan itu sebagai sang pencipta, maha goib, ya kan? Maha kuasa gitu kan? Nah, berarti mempertuhankan hawa nafsu adalah membuat hawa nafsu itu sebagai sang pencipta, sebagai yang maha goib dan maha kuasa gitu. Betul nggak itu definisimu? Kan jadi kacau definisimu jadinya. Lo enggak. Ya sudah, berarti benar. Mempertuhankan hawa nafsu adalah perbuatan menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta. Bener gak? Lalu lanjutkan. Loh gimana? Enggak, saya gunakan definisimu. Definisimu tadi mempertuhankan adalah menganggap yang dipertuhankan itu sebagai yang maha pencipta, maha perkasa, maha goib, betul nggak? Ya. Nah, berarti dengan definisimu itu surat Al-Jathiyah ayat 23, adanya orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu adalah mereka menganggap bahwa hawa nafsunya adalah sang pencipta, hawa nafsu mereka adalah yang maha kuasa, hawa nafsu mereka adalah yang maha goib, begitu? Ya. Sudahkah kau baca definisi hawa nafsu? Silakan. Sudah kau baca, Edis? Hawa nafsu definisinya apa? Keinginan. Terus? Nih, biar saya adil, saya tidak berasumsi sendiri tapi saya baca. Biar kamu juga ada pengetahuan baru, Edis. Biar semua bani-bani. Sebentar, hawa nafsu yang kau maksud di sini hawa nafsu bahasa Indonesia atau hawa nafsu yang di dalam Al-Qur'an itu sendiri? aja. Ya bahasa Indonesia lah, Edis. Kau juga baca bahasa Enggak, masalahnya Indonesia. Qurannya bukan bahasa Indonesia, Rashid. Lah, tapi kan di sini mengatakan hawa nafsu. Iya, hawa nafsunya kan bahasa Indonesia. Iya, tapi kan di sini mengatakan hawa nafsu bahasa Indonesia, Edis, yang kamu tahu. Seandainya tidak ada bahasa Indonesianya, tidak ada penerjemahnya, apakah kamu bisa tahu bahasanya disebutkan Di hawa situ nafsu? tertulis bahasa Arabnya hawa. Hawa siapa? Hawa perempuan, bininya Adam, atau hawa nafsu? Pusing kan kau? Rashid, Iya. emang ini kelasnya Rashid ini masih di bawah nih. Kita pakai turun level dulu. Saya terlalu tinggi level saya. Nanti kalau saya turun jadi pusing saya sendiri. Gini Rashid. Rashid. Turun ke levelmu. Oke, saya turun ke level saya dulu ya. Saya turun ke level saya. Kita selesaikan dulu Surat definisi hawa nafsu. Oke, surat Definisi hawa Al-Jathiyah. Oke, surat Al-Jathiyah ayat 23. Silakan baca Rashid. nafsu. Siap. Surat Silakan baca. Al-Jathiyah. Yang kamu merujuk kepada apanya? Kamu merujuk kepada hawa Enggak, nafsu. dari situ nanti biar kita ambil kesimpulan. Coba silakan baca. Kenapa tidak mau mengambil kesimpulan bagaimana kita mendefinisikan hawa nafsu, Edis? Enggak, kita enggak mau mendefinisikan hawa nafsu. Kita mendefinisikan mentuhankan. Dari tadi kita bahas mentuhankan. Tuhan mentuhankan. Tuhan mentuhankan. Itu kita bahas. Oke. Enggak, Mentuhankan karena definisi kamu saya. dengarkan Rashid, karena kamu terus-menerus ngeles bahwa mentuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta, maka kita nggak pernah ketemu karena memang kamu tidak pernah. Saya katakan satu kali lagi, tidak ada orang Islam yang menganggap Muhammad itu sang pencipta. Saya yang mengatakan itu. Tidak ada. Betul. Makanya saya bilang mentuhankan yang saya maksud itu bukan itu, Rashid. Karena kamu tidak pernah tahu apa itu mentuhankan. Di dalam kepala kamu, mentuhankan itu adalah mengangkatnya sebagai sang pencipta. Padahal tidak ada definisi mentuhankan yang seperti itu dalam Quran. Ada berapa definisi tentang Tuhan di hadapan matamu atau di pengetahuanmu? Waduh, Rashid. Saya tidak bicara mengenai siapa Tuhan. Saya berbicara mengenai apa itu mempertuhankan, Rashid. Mempertuhankan. Mari kita bahas mempertuhankan, oke? Oke, baik. Buka surat Al-Jathiyah 23.
mempertuhankan adalah mempercayai bahwasanya apabila saya meminum air ini saya dapat sembuh. Dan apabila saya membawa air ini kemana-mana. Enggak, Al-Jaziya 23 aja. Itu karang-karanganmu sendiri. Al-Jaziya 23, yuk. Berangkat dari situ kita. Itu definisi dari saya, Ya, Edis. sayangnya kita tidak bicara definisimu. Kita sedang membicarakan Quran. Oke. Kita tidak sedang membicarakan ilmumu. Kita tidak sedang membicarakan keluargamu. Kita membicarakan Quran. Silakan. Iya. Pokoknya semangat pegangan semuanya ya. Lihat silakan. junjunganmu Edis. Surat apa tadi? Al-Jaziya, surat yang kedua, 45. Al-Jaziya. Al-Jaziya aja kau tak tahu ini. Aduh, berat. Tapi karena orang api, dia saya hargai di sini. Karena dia orang api, makanya saya pertahankan terus. Al-Jaziya ayat 45. Yang saya salut itu Bukan, kemarin setelah Al-Jaziya saya- itu ayat ke-23. Surat Al-Jaziya itu surat ke-45, tapi ayatnya yang ke-23. 23. Yang hebatnya kamu, Edi, setelah saya kemarin ke band, kamu ngelawan Ustadz Wafi. Wah, nekat bener kamu, nekat bener nekat kamu. Oh, saya 3 orang loh kemarin. Ucup, kamu, Wafi. Pasti kamu menang. Sampai 5 jam itu, sampai badan saya sampai Pasti ke kamu anu. menang. Oke. Sampai dehidrasi. Pernahkah kamu melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, dan stop. Allah membiarkan sesat dengan Oke. pengetahuannya. Baik. Dan Allah jangan sepotong-sepotong, jangan. Lanjut. Sorry, lanjut. Kan begitu. Saya juga tidak akan membiarkan kamu motong-motong ayat. Maka pernahkah kamu melihat orang? Pernah ya Allah. Ini dia, ini di samping saya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat, maka kamu tidak mengambil pelajaran. Benar ya Allah, apa perkataanmu? Maha suci segala firman Allah. Orangnya sekarang ada di samping saya. Silakan. Oke, baik. Pertanyaan saya, di situ ada tidak perbuatan mempertuhankan hawa nafsu? Ada Oke, berarti yang dituhankan di situ apa? hawa nafsu? Oke, menurut ayat itu, berangkat dari ayat itu. Kalau begitu, apakah itu perbuatan mempertuhankan? Mempertuhankan, betul? Karena dia Bukan, melakukan perbuatan mempertuhankan itu apa? menuruti hawa nafsunya. makanya dia akan mempertuhankan. Menuruti. Menuruti. Ada nggak menjadikannya sang pencipta? Kenapa? Menjadikan hawa nafsu itu sebagai sang pencipta ada nggak? Oke. Boleh gantian sekarang berbicara? Enggak, saya gini loh. Kalian itu baik yang Islam, baik yang Kristen juga kebanyakan tidak mengerti apa itu mempertuhankan. Mempertuhankan itu artinya mengangkat seseorang menjadi sang pencipta. Saya bilang itu definisi yang botol. Boleh. Seperti saya bilang tadi, tidak Biarkan ada kamu satupun mempertuhankan itu yang artinya menganggap atau mengangkatnya sang pencipta. Mempertuhankan itu artinya Definisi asumsimu atau definisi siapa nih? itulah definisi yang benar. Itu definisi yang benar. Kamu Iya. menggunakan definisimu pribadi tanpa kita harus mengkrotek. Kalau begitu Betul bantah tidak saya. definisimu? Kalau begitu bantah bahwa definisi mempertuhankan bukan itu. Caranya membantah definisimu. Mari kita uraikan satu-satu yang sudah saya bilang dari awal. Saya akan mendiktemu, Edis. Silakan, hawa nafsu yang kamu pahami itu bagaimana definisinya? Jelaskan kepada saya. Baik, Sesuai- hawa nafsu sesuai di situ. pengetahuan umum. Baik, saya jawab. Itu ayat bukan bahasa Indonesia. Ayat itu bahasa Arab. Di situ dikatakan bahasa Arabnya hawa. Nah, hawa siapa? Hawa bininya Adam atau hawa nafsu? Hawa itu di situ artinya keinginan atau Keinginan. nafsu. Definisi hawa nafsu itu apa, Edis? Nafsu, keinginan. Nafsu, keinginan. Oke, Ya. ketika saya mengatakan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, kenapa kamu selalu memaksakan saya mengambil ayat-ayat Aduh, lain Rasid, sehingga kamu jangan lari kemana-mana dulu, Rasid. Kita berbicara mengenai apa perbuatan itu sehingga Ini disebut saya mau kasih kamu mempertuhankan. definisinya, Bung. Ini saya mau kasih kamu definisinya. Apa-apa, silakan definisikan apa itu mempertuhankan. Ayo. Oke. Definisi atau contoh sekaligus saya katakan, menginginkan hawa nafsu, mentuhankan hawa nafsunya adalah ketika kami mengatakan, wahai orang-orang yang mentuhankan manusia, menyebut bahwasanya Yesus adalah Aduh, Tuhan. memang Rasid ini mau ngeles. Rasid, saya tanya sama kamu begini loh. Saya ngapain sih kepada hawa nafsu saya sehingga saya itu disebut menjadikan hawa nafsu saya itu sebagai Tuhan saya? Lah, kan bukan hawa nafsumu yang Tuhan, maksudnya menuruti hawa nafsumu. Oke, menuruti hawa nafsu. Berarti gini aja lah. Saya ajarin kamu dah, gini aja dah. Lanjut. Menuhankan hawa nafsu. Gini sih, menuhankan hawa nafsu adalah ketika saya menaklukkan diri saya kepada hawa nafsu saya. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, kalau gitu menuhankan hawa nafsu itu perbuatan apa?
Menuruti hawa nafsu. Menuruti. Berarti kalau kalau saya menuruti hawa nafsu saya, berarti dianggap saya itu menjadikan hawa nafsu saya sebagai Tuhan saya. Tidak begitu. Nah, gimana terus gimana? Sebentar, sekarang makanya saya tanya kamu, wahai Edis. Wahai Edis, apakah kamu tahu hawa nafsu itu apa, wahai Edis? Apakah kau jadikan hawa nafsu itu sebagai benda? Tidak. Kali kau. Tidak. Lantas kenapa kamu selalu mengatakan merujuk kepada hawa nafsu? Saya tanya kepada dirimu, kau tahu tidak definisi hawa nafsu? Hawa Keinginan. nafsu itu menuruti. Oke, apakah kamu mencintai hatimu? Nah, saya tanya. Mencintai hati saya. Nah, apakah kamu mencintai hati kamu? Maksudnya hati itu organ-organ tubuh. Betul, betul. Yang merasakan cinta adalah hatimu. Apakah kamu mencintai hatimu? Organ tubuh maksudnya? Iya. Kita nggak bilang nggak ngobrol organ tubuh. Nah, saya mau mendefinisikan. Kita nggak ngomong jangan hati. Nah, bingung Kita kan? ngomongnya itu keinginan. Ya. Oke, makanya saya jelaskan. Edis, namanya menuruti hawa nafsu. Dengarkan saya kasih kamu contoh biar akal kamu terbuka. Makanya buka sekali kacamata biar pandanganmu terang. Rasid, yang menjadi pokok bahasan kita tuh bukan itu loh, Rasid. Kita ini dari tadi udah ngomong panjang lebar, jadi nggak ada isinya nanti di diskusi kita ini, Rasid. Rasid, dengarkan saya. kita jadi diskusi kita jadi nggak ada isinya loh, Rasid. Ini terakhir nih, Rasid. Ini saya tahu ilmumu masih jauh, masih di bawah rata-rata. Ini aja, Rasid lah. Rasid, gini sih. Gini, saya pakai sederhana aja dah. Saya pakai sederhana aja, Rasid. Rasid sebentar. Sebentar, kamu mau ketahuan ini. Saya pakai metode yang paling sederhana aja dah. Rasid sebentar. Enggak, sebentar dulu, Rasid. Rasid sebentar dulu. Rasid gini. Kalau ada seseorang yang patuh, taat, menjalankan segala perintah iblis, Oke. yang dijadikan dia sebagai Tuhan siapa sih? Oke, boleh saya menjelaskan dari Pertanyaan saya simpel aja, Rasid. Simpel aja, Rasid. Kalau ada seseorang Edis, patuh, semangat. taat, Semangat, Edis. melakukan segala perintah seton, menjadikan seton sebagai junjungannya, menjadikan seton sebagai seseorang yang harus dipatuhi, ditaati. Edis. Pertanyaan saya, yang diangkat dia sebagai Tuhan siapa sih? Biarkan saya menjelaskan biar kamu paham Kau udah tentang berbelit sih. jangan Kalau di sini sampai- langsung cepet aja. Saya nggak mau pakai bahasa-bahasa yang ini. Kamu kayaknya orangnya simpel-simpel. Soalnya nggak seneng yang rumit-rumit. Gini sih. Saya pakai kamu yang simpel-simpel aja. Nggak, biar terbukti Muhammad itu Tuhan kamu. Biar kalian sadar bahwa Tuhan kalian itu Muhammad. Gini, dengarkan. Oke. Kalau ada orang Hah? patuh, taat, melakukan apapun yang iblis katakan, menjadikan setan itu sebagai sesuatu yang harus ditaati, dipatuhi, dijalankan segala perintahnya, maka siapakah yang diangkat orang itu menjadi Tuhannya? Allah atau setan? Kesesatan. Allah atau setan? Setan. Baik, jadi ketika kamu patuh, taat, takluk, tunduk kepada setan, berarti disebutlah kamu mempertuhankan setan, betul? Ya, betul. Kalau kamu taat, patuh, tunduk, takluk kepada Muhammad, berarti namanya mempertuhankan Muhammad nggak? Sejak kapan saya Betul. Nah, enggak, saya tanya dulu, kalau seperti itu namanya mempertuhankan nggak? What the hell? Betul. Kalau seperti itu namanya mempertuhankan ya, Rasid? Tidak. Tidak ada yang pernah Berarti standar ganda. Kamu standar yang ini kamu pakai mempertuhankan, ketika ke Muhammad kamu nggak mau mempertuhankan. Makanya saya bilang, Rasid, kau tahu tidak definisi mempertuhankan? Biarkan saya berbicara. Gantian. Silakan. Gantian. Oke. Kamu mengatakan apabila patuh, tunduk. Nah, tunduk dan taat kepada setan, kamu mentuhankan setan. Lalu saya bilang, iya. Oke? Iya. Nah, ketika kamu mengatakan apabila kamu patuh, tunduk dan taat kepada Muhammad, apakah kamu tuhankan? Saya bilang tidak, karena kita tidak pernah tunduk kepada Nabi Muhammad. Ayo. Sudah? Sudah? Iya. Sudah. Baik, kalau seseorang mentuhankan hawa nafsu, apakah dia tunduk kepada hawa nafsu? Hawa nafsu definisinya dulu. Saya tanya dulu sama kamu, Rasid. Kalau seseorang mentuhankan hawa nafsu, orang itu tunduk nggak kepada hawa nafsunya? Kalau seseorang jatuh cinta, dia jatuh cinta sama hatinya nggak? Rasid, biar kita tidak debat kusir. Edis. Kalau seseorang disebut oleh Quran mentuhankan hawa nafsu, apakah mereka tunduk kepada hawa nafsunya? Jawab iya atau tidak? Nah, di dalam penjelasan Al-Quran ini, hasil dari mentuhankan hawa nafsu maksudnya Kita nggak bicara hasil. Kamu kan bilang tunduk, oke? Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, disebut seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ya. Apakah seseorang itu tunduk kepada hawa nafsunya? Jawab. Tidak seperti itu. Tidak tunduk. Tidak tunduk. Oke. Karena kami tidak pernah tunduk berarti kepada tidak Nabi perlu, Muhammad. tidak perlu seseorang tunduk untuk dikategorikan mempertuhankan. Setuju? Setuju? Berarti kalau seseorang patuh, taat, melakukan sesuatu apapun yang diperintahkan oleh setan, maka disebut mempertuhankan setan. Setuju? Setuju? Kau perbuat nggak itu kepada Muhammad?
Apakah Nabi Muhammad tidak tunduk juga? Enggak, saya nggak bilang Muhammad tunduk kepada siapa. Dengar Rasid, dengar Rasid. Setan tidak pernah Saya tunduk. tidak bilang Setan tidak pernah setan. tunduk. Iblis tidak pernah tunduk. Bisa saya Iblis jawab? tidak pernah tunduk. Bisa saya jawab? Iblis tunduk nggak? Bisa Nabi saya jawab Muhammad dulu? tidak tunduk. Bisa saya jawab dulu Nabi nggak? Muhammad bersujud, Bung. Nabi Muhammad Enggak, bisa saya jawab dulu Rasid. Jangan panik dulu Rasid. Bisa saya jawab? Rasid, bisa saya jawab? Rasid, bisa saya jawab? Silahkan. Baik. Nggak bisa kamu. Jadi Rasid, Malam ini yang saya politik bahas kamu. ini adalah, Rasid dengarkan. Ya, Yang saya habis bahas itu. ini adalah bagaimana perbuatan kamu kepada Muhammad, bukan bagaimana perbuatan Muhammad kepada orang lain. Iya. Perbuatan Oke. saya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebentar dulu Rasid, mengikuti gerakan Rasid, sebentar dulu Rasid. Rasid sebentar Rasid ya. Kita ini berbicara mengenai pekerjaan melakukan sesuatu atau bahasa Inggrisnya verb. Ya, kita cari ini kata kerjanya mempertuhankan ini definisinya apa? Iya, cari terus. Muter terus ini. Nah, Pokoknya definisi berusaha mempertuhankan Jadi kita sudah sama-sama sepakat Rasid bahwa mempertuhankan itu adalah suatu perbuatan atau suatu pekerjaan menaklukkan diri kamu di hadapan sesuatu sehingga kamu harus patuh, taat terhadap apapun yang diperintahkan kepada kamu. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Oke. Setuju. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad Rasid? Kau lakukan nggak kepada Kami Muhammad? lakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Sama-sama kita Enggak, melakukannya. pertanyaan saya bukan itu. Perbuatan yang sudah kita definisikan sebagai mempertuhankan itu kau perbuat nggak kepada Muhammad? Seperti apa contohnya? Kau patuh, kau taat, Patuh, kau lakukan apapun yang diperintahkan Muhammad kepadamu. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala saya lakukan. Apa masalah itu dari apa terserah. Perbuatan itu namanya mempertuhankan. Setuju? Tidak. Loh, gimana sekarang tidak? Tadi iya, sekarang tidak, sekarang iya. Boleh saya berbicara? Dengar Tidak Rasid, bisa. dengar Rasid Bisa ya. kayak begini. Saya, Sebentar, nih, kenapa saya disebut mempertuhankan Yesus? Karena saya memposisikan diri saya atau saya melakukan suatu perbuatan taat, patuh, melakukan apapun kata Yesus. Melakukan Karena apapun saya itu. berbuat perbuatan itu, maka disebut saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Oke, udah? Sudah? Nah sekarang kenapa kamu berstandar ganda dengan tidak mengakui bahwa kamu mempertuhankan Muhammad? Oke, sudah apa belum? Silakan. Maka dari itulah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, mereka mengikuti hawa nafsunya dan mempertuhankan hawa nafsunya, maksudnya mengikuti hawa nafsunya. Itu jelas dikatakan. Siapa yang kalian? Lanjutannya kamu sendiri bilang, ada yang menganggap Rabi itu Tuhan, ada yang menganggap Rabi-Rabi Yahudi. Udah kan? Aduh, ini si Rasid nih nggak nyambung, Rasid. Rasid nggak nyambung, Rasid ini udah belok kamu Rasid. Rasid, dengar ya Rasid ya. Begini loh Rasid. Tunggu saya menjelaskan. Rasid, Saya gini tidak aja biarkan Rasid ngomong. biar kita nggak bolak-balik lah Rasid lah. Bayangkan, Rasid, teman-teman. Rasid, Saya tidak dibiarkan ngomong. Rasid gini Rasid. Makalah telat kamu ini. Rasid gini aja Rasid. Rasid sebentar Rasid. Rasid, kalau seseorang itu gimana seseorang sehingga seseorang itu disebut mentuhankan Allah Rasid? Karena dia Coba, Sid. adalah Allah Subhanahu wa taala dan saya membaca Sid, gini loh, Sid. yang jadi firman-Nya. Sid, saya mentuhankan Allah nggak Sid? Saya mempertuhankan Allah nggak? Ya nggak tahu. Urusan Kok nggak tahu? Gimana sih kamu Rasid? Aduh, masa kamu nggak tahu? Kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak? Saya tanya sama kamu, saya ini mempertuhankan Allah nggak? Coba bayangkan, dia nanya terus dari tadi. Saya tidak pernah dibiarkan bicara. Enggak, karena kamu nggak nyambung Rasid. Rasid, saya tanya sama kamu saya mempertuhankan Allah nggak? Definisi hawa nafsu aja kamu gak jawab, Edis. Tidak apa-apa. Saya malu nih. Sid, sederhana. Menurut kamu saya ini mempertuhankan Allah nggak? Tidak. Kenapa saya tidak disebut mempertuhankan Allah? Karena kamu tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang benar. Maksud nggak perbuatan apa sehingga saya tidak disebut mempertuhankan? Ngelek dia. Waduh, Edis. Ngelek lu, Edis. Kok ngelek, Edis? Enggak, saya mau metode santai aja sama kamu. Soalnya kamu kalau dipaksa ilmu tinggi kamu nggak nyampe. Jadi saya sederhana aja. Sid, Rasid, Edis tobat malam ini. Rasid, enggak, dengarkan dulu. Dengarkan. Enggak, biar kita enak Oke. diskusinya. Rasid, Siap. kalau seseorang percaya kalau Allah itu Tuhan yang benar, tapi dia taat kepada setan. Dia percaya nih Allah itu Tuhan yang benar. Udah? Ya. Tapi dia melakukan perintah-perintah setan, mengikuti setan, menjalankan apa yang setan mau. Dan bersujud kepada setan, menyembah setan, bernubuat. Enggak, kita nggak bicara bersujud. Kita nggak bicara bersujud. Lengkap dong. Menuhankan itu harus begitu. Oh, menuhankan harus sujud. Enggak, menuhankan harus sujud. Harus sujud. Oke, berarti kalau orang disebut mempertuhankan hawa nafsunya, berarti dia sujud kepada hawa nafsunya. Oke. Loh, hawa nafsunya tujuannya apa? Makanya definisikan dulu hawa nafsu. Rasid, Ayo, yang saya hawa tanya sama nafsu. kamu, Hawa nafsu. menurut kamu Tahu sesuatu hawa itu nafsu, mempertuhankan harus Edis. sujud, betul?
Tahu tidak hawa nafsu? Si Rasid ini bingung ya. Rasid, orang disebut mempertuhankan hawa nafsu, maka dia harus sujud kepada hawa nafsu gitu. Apakah Kan kamu definisi mencintai- apakah bukan kamu harus ada mencintai sujudnya. hatimu? Yang kamu cintai hatimu atau tujuan cinta yang kau cinta itu? Enggak, Sid. Kita ini dari tadi kita udah debat kursi, Rasid, karena kamu nggak nyambung dengan apa yang saya maksudkan. Karena kamu tidak ada rujukan. Harusnya ada rujukan setiap kalimat. Makasih, yang kau Bang Aman. ucapkan, Bang Aman, makasih, sehingga Bang kita Aman. memahami. Rasid, Ayo semangat teman-teman, saudara-saudara Kristen. Rasid, Edis kita bersemangat. ini, saya nggak tahu ya. Menurut teman-teman dia pura-pura nggak nyambung atau gimana? Menurut teman-teman? Yo, siapa yang tidak nyambung Edis? Saya menditemu tentang Tuhan definisinya apa, tentang hawa nafsu definisinya apa, tentang mentuhankan definisinya apa. Kamu hanya mentok di mentuhankan Oke, hidupmu. Rasid, gini aja Rasid, pelan-pelan. Rasid, Al-Jatsiyah itu mengakui nggak itu mentuhankan hawa nafsu? Siapa? Al-Jatsiyah 23 itu mengakui nggak bahwa itu mempertuhankan hawa nafsu? Bukan bahasamu, bukan mengakui. Rasid, tetapi saya ulangi satu kali lagi jelaskan. Rasid. Oke. Menurut surat Al-Jatsiyah, diakui nggak oleh Al-Quran bahwa mereka itu mentuhankan hawa nafsunya? Mantap, saya jelaskan. Begini bahasanya. Al-Quran menyebutkan manusia telah mentuhankan hawa nafsunya. Oke, menurut kamu tidak disebut mempertuhankan kalau nggak sujud, betul? Kita lihat dulu, kita uraikan dulu. Jangan langsung ke... Ini saya bilang kamu Rasid, jangan kemana-mana, berangkat dari sini loh, berangkat dari Al-Jatsiyah Jangan ini, langsung ke sana, Edis. maka Dari dulu, kita akan berangkat kepada definisi-definisi yang lain. Sekarang saya tanya sama kamu Rasid, kenapa mereka dihukumi mentuhankan hawa nafsu? Apakah mereka sujud kepada hawa nafsunya? Ruku Tidak begitu. hawa nafsuku. Tidak begitu. Oh, hawa nafsuku. Apakah mereka seperti itu? Coba saya tanya dulu, Tidak. apakah mereka seperti itu? Tidak begitu. Oke, berarti tidak langsung berarti, perlu Edis. dengar dulu Bu Edis. Rasid. Jangan dulu, Berarti jangan dulu, kamu yang tidak dulu. perlu ada gerakan sujud kamu- pun kamu dapat jangan dihukumi dulu. mentuhankan, Jangan betul atau dulu. tidak? Tidak begitu. Jangan dulu. Ini gayamu ini. Rasid, saya ulangi satu kali lagi sama kamu, Rasid. No. Apakah harus ada begini? Oh, hawa nafsu. Betul, tidak harus. Harus begitu? Betul, tidak harus. Tidak harus. Berarti tidak melakukan gerakan sujud pun Bukan, dapat tidak harus memasuki hawa kata. nafsu. Dengar dulu Hawa Rasid. nafsu itu Dengarkan tidak dulu. kelihatan, Rasid, kamu Edis. sudah mulai panik, saya tahu. Kamu bicara, Saya tahu Edis. kamu sudah mulai Tapi panik. bicara, Edis. Kamu sudah mulai Edis. ketahuan mempertuhankan Muhammad. Oke? Sekarang begini, Edis, Rasid. saya dulu yang Ketika bicara, kita Edis. sepakat, Biarkan saya di situ bicara, tidak Edis. ada gerakan. Oh, hawa nafsuku. Oh, hawa nafsuku. Oh, hawa nafsu. Nggak perlu ada gerakan begitu, betul? Oke, definisi Oke, hawa nafsu tidak ini- perlu ada gerakan seperti itu pun sudah bisa dihukumi mempertuhankan, setuju? Oke, ya udah. Kalau begitu sekarang kita sepakat dulu Rasid. Setuju. Apa perbuatan sehingga Lanjut. dikategorikan mempertuhankan? Ayo. Lanjut. Iya, Apa aja perbuatannya? Hawa nafsu, iya. Saya ikuti lagi kamu. Iya, betul. Harus Tidak bersujud- perlu harus ada gerakan sujud. kepada hawa nafsu. Bersujud Hah? kepada hawa nafsu. Ya, bersujud kepada hawa nafsu. Loh, ini gimana sih Rasid ini sudah mulai mabuk nih, sudah mulai mabuk berarti nih Rasid. Saya mengikuti kamu. Saya mengikuti kamu. Yang saya katakan mengikuti tadi kamu. Rasid, Saya yang saya mengikuti katakan kamu. tadi Rasid Hah? bahwa Hah? tidak Ya. perlu, saya katakan satu kali lagi, tidak perlu ada gerakan sujud pun sudah bisa dikategorikan mempertuhankan. Setuju? Tidak juga. Oke, kalau begitu kenapa disebut mempertuhankan hawa nafsu? Karena bersujud, menaati dan tunduk kepada Bersujud hawa kepada nafsu. hawa nafsu. Betul. Gimana caranya bersujud kepada hawa nafsu? Nah, pinter dia. Udah mulai pinter dia. Haleluya, Allah Bapa di sorga. Sudah mulai pinter kamu ini. Akhirnya kamu pinter. Kan? Udah mau Akhirnya ketahuan kamu bentar sudah lagi pinter. Muhammad Tuhan ya, nggak apa-apa. Ayo, saya ikutin. Ya kan? Bentar lagi udah mau ketahuan Muhammad Tuhan. Mau lanjut. Siap. Siap. Sebentar, Ya, lanjut. sebentar. Komal saya goyang. Sebentar. Komal saya goyang. Nggak usah Tahan punya dulu. alasan goyang-goyang komalmu. Ayo lanjut lah, ayo. Teman-teman dibanyakin tetep layarnya guys. Guys, teman-teman dibanyakin tetep layarnya biar nggak rungkat kita. Nah, alasan mau lari nih. Ini bentar lagi lari nih. Pencet tombol lari, pencet. Bukan. Iya, Pencet tombol lari, pencet tombol lari, pencet tombol lari. Tombol lari dipencet. Oke. Oke. Oh, ternyata kesalahan saya, teman-teman. Coba. Cek. Oh iya, kesalahan saya. Saya juga tadi coba. Bang Aman, makasih banyak Bang Aman. Bang Aman, makasih banyak Bang Aman. Bang Aman, makasih banyak Bang Aman. Mantap. Kontrakan dikit lagi tempo. Lanjut, Edis. Rasid, mereka menjadikan hawa Ya. nafsu mereka sebagai ilah atau Tuhannya. Siap. Pertanyaan saya, apakah mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, mereka melakukan gerakan sujud kepada hawa nafsu? Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu sujud kita coret.
Sujud kita coret. Tidak perlu sujud untuk disebut mentuhankan. Terus kedua, apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Berdoa kepada bernubuat demi atas hawa nafsunya gitu. Enggak, maksudnya. pertanyaan saya, apakah mereka memohon atau berdoa kepada hawa nafsunya? Dia nggak tahu definisi hawa Tidak, nafsu. baik saya coret lagi. Berarti tidak perlu berdoa atau memohon, maka dapat disebut mentuhankan. Oke, kita buat dulu kriteria. Sebentar ya. Terus Harus dong. sekarang yang ketiga. Harus meminta Loh, doa kepada hawa nafsu. Kalau memang Tuhannya hawa nafsu, harus meminta berarti kepada hawa nafsunya. berdoa kepada hawa nafsunya. Ya. Gimana berdoa kepada hawa nafsunya? Nah, gimana caranya? Ayo. Makanya saya bilang definisimu mengada-ada. Lah, kamu yang tidak mengerti hawa nafsu itu definisinya apa? Rasid, teman-teman ada ustadz betulan nggak? Ini buntu ini teman-teman, udah buntu kayak gini Rasid. Ini kamu tidak layak Rasid diskusi dengan saya karena kamu mutar-mutar Rasid. Habis kok malam ini. Bukan, kamu nggak layak diskusi dengan saya. Yang saya tanyakan kepada kamu, apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya Rasid? Sebentar. Pernahkah saya Enggak bertanya, Rasid, Edis? apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Sebentar. Pernahkah saya bertanya, Edis? Enggak, kita biar nggak kelar. Kita satuin kelarin dulu, kita kelarin dulu. Jawab. Berapa menit kita di sini? Hampir 1 jam kita di sini. Pernahkah saya bertanya, Edis? Pernah, udah berkali-kali. Cuman kamu nanya ini nggak nyambung dengan jawaban saya, dengan pertanyaan saya. Pernahkah kamu menjawab pertanyaan saya, Edis? Masalahnya kamu nanyain sesuatu yang nggak sedang kita bahas. Rasid, shit, dengar Rasid, dengarkan. Sebentar. Ini teman-teman sudah mulai bosan dengan tingkah lakumu Rasid. Gini Rasid, tadi tidak perlu Rasid, dengarkan dulu Rasid. Tidak perlu bersujud, maka disebut mempertuhankan. Tidak perlu sebenarnya harus bersujud. Tadi katanya nggak perlu. Loh, kamu maunya apa? Yang sebenarnya apa mau kamu? Yang mana nih mau kamu? Oke, baiklah, si Rasid udah nggak nyambung. Baik, Sid, kita selesai, Sid. Kamu nggak nyambung orangnya. Udah selesai ya. Udah selesai. Selesai ya. Kita nggak nyambung, Sid. Kamu orangnya kamu nggak konsisten loh. Coba, ini masih kasih kesempatan terakhir nih. Saya kasih kesempatan terakhir lah. Gini, Sid. Jangan kabur, Sid. Edis. Enggak, bukan kabur. Masalahnya kamu orangnya nggak konsisten. Dengerin. Apa? Dengerin, Rasid. Kamu apa, Edis? Aku mau kita serius. Oke. Saya tanya kamu ini terakhir nggak akan saya ulang. Siap. Saya tidak pernah bertanya, Edis. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Betul? Apakah mereka bersujud kepada hawa nafsu? Ya, kalau mentuhankan hawa nafsunya, bersujud kepada hawa nafsunya. Gimana bersujud kepada hawa nafsu? Nah, cari dulu definisi hawa nafsu. Karena kamu tidak tahu gimana caranya. Saya juga bingung gimana caranya bersujud kepada hawa nafsu. Makanya saya bilang mereka tidak bersujud kepada hawa nafsunya. Ya, lantas bagaimana caranya mentuhankan hawa nafsu sedangkan dia tidak bersujud? Makanya saya jelaskan kepada kamu. Silakan. Mempertuhankan hawa nafsu adalah dia menaklukkan dirinya kepada hawa nafsu itu sehingga membuat dirinya dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Oke. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Baik. Menaklukkan diri dan dikendalikan. Baik. Ya. Menaklukkan diri dan dikendalikan artinya dirinya itu dalam posisi dikontrol oleh hawa nafsunya. Setuju? Betul, dikontrol oleh hawa nafsunya untuk menuju kepada sesuatu lalu menyembahnya. Pintar dia lama-lama. Baik. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Sebentar, enggak. Kita luruskan. Sebentar, enggak, kita terapkan itu, terapkan dulu. Kita ganti subjeknya. Sebentar, kita ganti subjeknya dulu. Kita ganti subjeknya. Ayo, kita ganti subjeknya ya. Subjeknya kita ganti. Subjeknya kita ganti Rasid, subjeknya sekarang kita ganti. Menaklukkan dan dikendalikan. Nah, berarti kalau seseorang menaklukkan diri dan dikendalikan oleh setan, berarti menuhankan setan. Yes. Oke, kalau seseorang menaklukkan diri dan dikendalikan oleh Muhammad, berarti menuhankan Muhammad? Tidak. Nah, ini udah selesai kita diskusi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat. Ya, dukun lebih hebat, atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja, supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.